buka dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelas, siapa ketua kelas? Rifki. Saya Bu. Oke. Rifki boleh dipimpin doa terlebih dahulu? Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rifki. Di minggu kemarin kalau nggak salah kita sudah belajar tentang pemusatan data. Nah, pada hari ini kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang materi apa? Tidak tahu. Nggak tahu, Ibu. Nah, jadi materi kita hari ini adalah ukuran penyebaran data dengan tujuan menentukan dan menganalisis nilai ukuran penyebaran data tunggal dan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan nilai ukuran penyebaran data tunggal tersebut. Nah, di materi pemusatan data kemarin kira-kira ada apa aja ya? Ada yang masih ingat? Teman-teman? Ada mean, modus, median, dan kuartil. Kalau median itu artinya apa ya? Kalau median itu nilai tengah, Bu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, manfaat dari pembelajaran kita hari ini salah satunya bisa memilih ukuran sepatu dengan tepat. Gitu. Nanti kita akan melakukan proyek yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data, yaitu mengukur sepatu. Ibu tugasnya itu individu atau kelompok? Nah, untuk tugasnya itu per kelompok, jadi Ibu minta buat 2 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Satu. Dan kelompok 2. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya. Oke, sebelum kita melakukan proyeknya, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu ukuran dari penyebaran data. Nah, di sini ada ukuran penyebaran data. Apa itu ukuran penyebaran data? Nah, ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Di sini ada 5 macam ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada jangkauan antar kuartil, yang ketiga itu ada simpangan, kemudian ada simpangan rata-rata, dan yang terakhir itu ada varian. Di sini ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jadi rumusnya data terbesar itu dikurang dengan data terkecil. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil. Di sini selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah. Kemudian simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil. Besarannya adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Kemudian simpangan rata-rata yang merupakan bentuk penyebaran data yang menunjukkan selisih suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Sini ada varian data, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Yang terakhir ada simpangan baku, adalah nilai akar kuadrat dari varian. Nah, sekian penjelasan dari ukuran penyebaran data. Sekarang kita akan melakukan proyek. Ini satu kelompok 1 ya. Di sini kita akan mengukur sepatu. Untuk mengetahui ukuran dari sepatu itu kita harus menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Sudah bawa penggaris? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, mungkin masih ada yang belum terkait ukuran sepatunya. Jadi kalau misal ukuran panjang sepatu kalian 2,6 berarti ukurannya 39. Kalau misalnya panjangnya 26,8 berarti 42. Disesuaikan ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Dikerjain sekarang, Bu.
panjang atau nama panggilan? Boleh nama panggilan. Bu, ini nama kelompoknya di mana ya, Bu? Ini nama kelompoknya di mana? Nama kelompoknya di bawah kelas. Iya, iya, iya. Apanya? Sepatu. Silang itu nama nanti, Om. 24,5. Oh, pada 24,5. 20 kan nih, Mak? Itu orang buat. Dua lima. Oh 39 berarti ya Nadia. Nadia ini. 27. Ini kerjanya sampai jam berapa, Ibu? Untuk kesepakatan kalau misal 5 menit untuk mengukur sepatu, terus 15 menit untuk mengerjakan RKPD dan 15 menit untuk proyek gimana? Sepakat. Jadi 35 menit ya. Tiga delapan sampai. Itu 3 orang? Oh. Apa, Pak? Yang itu yang rata-rata. Tapi udah banyak dijumlahin. Enggak, potongnya. Berarti bagi 2. 42. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Kelompok 2 sudah. Gimana, ada kesulitan nggak dalam mengerjakan RKPD dan proyeknya? Sedikit tuh sebenarnya. Seperti dalam penyusunan datanya, membentuk jadwal kuartil dan itu dalam kuartil 1, 2, atau 3 di situ. Tapi sedang bisa. Kelompok 2 Kami kesulitan dalam menentukan kuartilnya Ibu. Tapi udah bisa. mungkin langsung saja untuk kelompok 1 boleh dipresentasikan ke depan hasil dari bagian ini. Semua maju. Ya. Boleh perwakilan 2 orang maju ke kelompok untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Aku bahas dari kelompok satu juga. Terus ada Reski sama Isa. Nah, tadi setelah kita udah ukur sepatu itu didapati ukuran satu Reski ukuran 2, ukuran sepatu Anita itu 38, ukuran Gagas 20 dan ukuran Isa 38. Nah, di bagian sini kan ada disuruh buat ambil deskripsi frekuensi. Nah, kita tadi sini yaitu di dalam itu kan ada 2 data, jadi 38 itu frekuensinya 2, 42 itu frekuensinya 1, sama 42 itu frekuensinya 1. Dengan total data itu 158. Lalu di sini disuruh menuliskan atau menentukan ya modus dan mediannya. Yang pertama itu kan itu 158 dan jadi kan banyak data kita tadi 4 kan. Jadi semakin dari 4 dengan 28 menengah. Habis itu 4 modus itu kan nilai yang sering muncul. Di sini yang sering muncul itu karena frekuensi yang itu 2, yaitu di 21 digabungkan jadi modus itu 28. Terus mediannya itu ada nilai 5. Nah, nilai yang itu 38 dan 40. Jadi 38 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 29. Jadwal penyusunan proyek itu waktu 5 menit untuk mengukur sepatu dan terlaksana, lalu 10 menit mengerjakan proyek dan 15 menit mengerjakan aktivitas. Untuk membuat kerja tadi, yang pertama kita disuruh menuliskan lagi nilainya, modus dan median yang dapat dari perasaan tadi. Itu udah didapatkan tadi yang 3,5, terus modusnya itu 38, mediannya 39. Terus disuruh menentukan yang paling kan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Tadi kan nilai maksimum itu kan 42, terus nilai paling rendah itu 38, jadi 42 lagi dikurang 38. Itu kan. Terus disuruh menentukan nilai utara dan jangkauan antara kali. Itu kuartil kemudian berapa 41. Tadi kan kita 38, 40 sama 41. Nah, ini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Nah, jadi kuartil 1-nya 38, kuartil 2 juga 38. Terus kuartil 3-nya 40 tambah 41. Nah, jadi jawaban antara kuartilnya itu 3 bagi 1 sama dengan 41 per 38. Kemudian 3. Nah, terus
Jadi di sini ada 4 anggota kelompok. Yang pertama ada aku, ada Mira, ada Nadia, ya, ada Diki. Nah, aku itu 9 frekuensinya 1 dan grup kelompok 2 itu frekuensinya 2. Selanjutnya itu menentukan nilai medianya. Media itu 38 tambah 39 tambah 42 tambah 42 dibagi 4 nilai datanya sama dengan 100. Ini langsung jawabannya 160 dibagi 4 hasilnya 40. Dan yang untuk modusnya itu nilai muncul modusnya itu 42. Medianya nilai temannya itu 39 tambah 42 dibagi 2 itu hasilnya sama 1/2 itu 40,5. Dan medianya masuk ke medianya ada dulu. Jadi untuk nilai minyak, untuk kelompok kami sudah mendapatkan nilai 40, untuk modusnya itu 42 dan medianya itu 40,5. Jadi kalau jangkauan menggunakan rumus maksimal kalau nilai maksimal itu 42 kurang 38 hasilnya 94. Ini nilai langgarannya untuk nilai langgarannya berarti 42 dikurang 38,5 sama dengan 3,5. Untuk timbangan kuartilnya menggunakan rumus ID sama 1/2 jam 21. Jadi sama dengan 1/2 kali 3,5 sama dengan 1,9. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Tangan dulu dong untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada apa tanggapan? Oke, setelah mengerjakan grafik dan LKPD tadi, mungkin dapat kita simpulkan bahwa dengan mengetahui modus, median, dan kuartil, kita dapat menggambarkan distribusi data secara lebih mendalam. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Boleh angkat tangan? Boleh, Mas, disimpulkan? Oh ya Bu, dari pelajaran kita tadi memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisis data dengan lebih baik Bu, serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang akurat Bu. Oke, baik, terima kasih Bagas. Mungkin sekian pelajaran kita pada hari ini. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang pemusatan data. Hari ini sudah belajar tentang ukuran penyebaran data, dan minggu depan kita akan belajar tentang distribusi data. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa mungkin bisa dipimpin ketua kelas. Baik teman-teman, karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita berdoa agar pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua untuk ke depan. Doa dimulai. Doa selesai.